saat teduh kita hari ini dari Bilangan pasal yang ketiga. Bilangan 3 ini mengenai penunjukan suku Lewi yang dikhususkan untuk melayani di kemah suci atau pada akhirnya di bait Allah di kemudian hari setelah bait Allah berdiri. Tapi sebelum kita mempelajarinya, mari kita mengingat peristiwa tentang kematian Tuhan Yesus. Kita baca terlebih dahulu, yaitu tentang tabir bait Allah. Keluaran 26 ayat 33. Ini tentang tabir ya saudara. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Jadi sengaja dipasang. Itu ada maksudnya Allah, mengapa harus dipisahkan antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Lalu dalam perjanjian baru, Matius 27 ayat 50 dan 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Tabir yang memang dipasang sebelumnya untuk pemisah sekarang terbelah dari atas ke bawah. Terbelahnya tabir bait suci dari atas ke bawah itu pada akhirnya membongkar pemisah antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Cara Allah meregulasi baru, aturan yang ditetapkannya pada zaman umat Allah mula-mula menjadi aturan baru melalui Kristus, yaitu dengan membuang sekat pemisah. Bukan sekedar pokoknya dibatalkan, pokoknya diganti, bukan begitu saudara. Pembatalan sekat pemisah itu dengan kematian Kristus, dengan pengorbanan Sang Maha Kudus. Betapa mahalnya harga untuk membatalkan pemisahan, penyekatan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Pemisahan lahiriah sudah tidak berlaku lagi di dalam Kristus. Karena itu bagi kita semua yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak boleh menciptakan lagi pemisahan-pemisahan baru dengan wujud yang baru, dengan model yang baru. Tidak boleh lagi. Penebusan Kristus di atas kayu salib telah mengubah pembatasan pemisahan tersebut. Terbelahnya tabir bait Allah menjadi salah satu tanda bahwa jemaat awam pun, lagi saudara, jemaat awam pun dapat menghampiri Allah secara pribadi. Sebagai jemaat awam masa kini, kita pun memiliki kesempatan untuk melayani Allah bersama-sama dalam rumah Tuhan. Pelayanan di dalam rumah Tuhan tidak lagi eksklusif milik pihak tertentu saja. Tidak boleh, karena Allah sudah membelah dan membuang pemisah itu. Meski fungsi keimaman masih dijalankan oleh para hamba Tuhan, tugas yang kudus tersebut dijalankan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Kristus sebagai yang empunya dari kepala gereja tentunya harus menjadi fokus dan tujuan semua pelayanan. Kita di situ ya saudara, pelayanan di rumah Tuhan sudah terbuka luas. Mendekat kepada Allah melalui pelayanan di baitnya, menghadap hadiratnya sangat terbuka. Pertanyaannya, apakah saudara menyambut dengan gembira? Atau malah saudara menghindarinya dengan berbagai alasan? Hanya Tuhan dan saudara sendiri yang tahu. Sekarang mari kita membahas apa yang Allah tetapkan di perjanjian lama jauh sebelum tabir bait Allah terbelah dua. Nah, itu kan perlunya belajar imaman. Tirai yang dipasang di sana memang sebagai pemisah ruang kudus dan ruang maha kudus. Pertama saudara, orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya, begitu firman Tuhan. Dan antara orang Israel harusnya orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedangkan orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Nah itu aturan yang lama. Sekat itu ada di sana. Pertanyaan bagi kita kan begini, mengapa kok Tuhan memisahkan satu suku saja untuk melayani bisa mendekat kepadanya? Ternyata jawabannya begini. Jawaban Tuhan, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel sebagai ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku.
sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Alasan Tuhan di situ. Dan di ayat 41 berkata begini, ambillah orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan, sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Firman ini diulang-ulang saudara. Dalam hati saya merenungkan begini ya. Kalau bangsa Israel diwakili oleh suku Lewi, ganti semua anak sulung untuk menjadi kepunyaan Allah secara khusus, yang diberi tugas khusus untuk melayani di baitnya, di kemah pertemuannya. Lah kita ini kan tidak ada silsilahnya dengan bangsa Israel, tidak ada garis keturunannya. Bagaimana ya keterwakilan kita di hadapan Allah untuk menjadi miliknya? Mosok ya ujuk-ujuk begitu? Kan tidak bisa begitu, cara Allah, kerja Allah kan tidak begitu. Ternyata saudara, keterwakilan kita melalui Kristus sebagai yang sulung, sehingga kita dapat mendekat kapan saja kepada Allah. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu yang dimuliakannya. Syukurlah saudara, kita sekarang tahu bahwa kita melalui Tuhan Yesus, apa saja yang ditetapkan Allah dalam perjanjian lama tergenapi, bahkan sampai pada kita hari ini. Jika tabir pemisah sudah dibatalkan oleh kematian Tuhan Yesus, janganlah kita menciptakan pemisah-pemisah lahiriah yang baru. Jangan pernah. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kasihanilah kami yang tidak terdidik untuk membaca secara berkesinambungan dan sistematis firman tertulis, sehingga banyak ajaran firman Tuhan yang kami pahami secara dangkal. Ampunilah kami. Tambahkan kepada kami hasrat dan ketelatenan untuk membaca dengan cermat firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Karuniakanlah kepada kami karunia Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.